1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya C.P. Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas bagaimana perjalanan Haji Anwar Al-Batawi, Sekretaris Jenderal Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Senin pagi, tanggal 16 bulan Haji, bertepatan dengan 26 bulan Juli. Angin tipis berhembus sejuk, mentari lembut tiba-tiba tunduk, belulang lunglai rubuh ambruk. Aku kemudian basah air mata. Seperti tidak percaya, karena baru saja kita bicara mengatur puluhan langkah untuk saudara kita yang lemah, untuk mulia komunitas dan jamaah, untuk makmur sejahtera. Bang Anwar Al-Batawi Bindeang, Senin pagi bulan Haji, abang pulang. Duka orang-orang tak alang kepala, kuyup dalam banjir air mata. Bang Anwar Al-Batawi yang berbudi, abang sudah menjadi darah bela diri, darah taekwondo, darah Porkabi, darah Nahdlatul Ulama, darah Bamus Betawi, darah remaja, pemuda dan pemudi, paru-paru dan jantung masyarakat Betawi. Senin pagi itu akhirnya banjir duka. Pondasi penopang rumah kami dijemput kekasih utamanya pulang ke kampung abadi, mendiami istana penuh bunga nan wangi dalam peluk cinta Rabbul Izzati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai Abang Anwar Al-Batawi Bindeang, kini kau tentram dan tenang di taman surga bersama bidadari yang riang, maka bersenang-senanglah. Semasa hidupnya, Haji Anwar Al-Batawi dikenal sangat konsisten dan berkomitmen kuat dalam mengembangkan dan juga melestarikan budaya pencaksilat tradisi Indonesia. Kiprah almarhum Haji Anwar Al-Batawi di bidang budaya diaplikasikan dengan keterlibatan beliau dalam berbagai organisasi ataupun berbagai komunitas yang bersifat komunitas budaya yang ada di Indonesia. Beliau sebagai Sekretaris Jenderal Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, beliau berbuat di Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 tidak setengah hati. Dia membangun tahta dan budaya organisasi
Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang lahir 100 tahun yang lalu melalui penataan di segala sektor, baik itu sektor yang bersifat substansi organisasi secara utuh, yaitu Pejuang Siliwangi Indonesia 1922-nya, maupun dari sayap-sayap organisasinya. Karena di Pejuang Siliwangi Indonesia terdiri dari beberapa sayap organisasi, yang diantaranya adalah pengembangan dari Gemapsi, Generasi Muda Pejuang Siliwangi, juga Wibera, dan juga beliau melakukan pembinaan ke tiap-tiap paguron yang ada di semua daerah. Semuanya tersentuh oleh tangan dinginnya almarhum Haji Anwar Al-Batawi. Tanggal 20 tepat hari Rabu yang akan datang, pengurus pusat akan dilantik oleh Departemen Dalam Negeri, dihadiri oleh para undangan, dan kebetulan juga agak berat-berat karena banyak pejabat yang sekarang masuk PSI. Saya berharap itu adalah langkah awal untuk melakukan perubahan secara signifikan di Pejuang Siliwangi Indonesia. Kalau kita bangga dengan loreng kita, terus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanggalkan loreng itu dan tanggalkan PSI. Berbuatlah untuk lingkungan terkecil, minimal untuk keluarga kita semua. Jangan ketika kita tidak bisa berbuat, kita berkoar-koar. Padahal ketika kita berkoar-koar, impact daripada koar-koar kita itulah diri kita sendiri. Buat apa kita berbuat untuk diri kita sendiri? Cukup dengan bekerja untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita berbuat berorientasi kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, kata Nabi seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Lalu ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu lebih baik daripada kita harus bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita kaya sendiri, kita punya kemampuan sendiri, tapi kita tidak bermanfaat buat orang lain. Nah, saya berharap berlakulah dan berbuatlah di lingkungan yang terkecil kita untuk menjadi yang terbaik buat lingkungan dan keluarga kita. Di mana di tanggal 20, disitulah momen kebangkitan kita. Momen ketika kita harus kembali sebagai anak cucu Siliwangi. Kalau tadi kita mendengar saya bicara dulu. Dua hal bagi saya, janji dan wangsit Siliwangi. Kalau kita tidak bisa meresapi itu, tidak ada artinya apa-apa. Tapi konsep daripada kedua itu adalah kita diwajibkan menjadi orang-orang yang jujur buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Luangkan 2-3 jam untuk masyarakat, tidak rugi, tidak sakit badan ini. Ketika TNI berbuat sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini, maka kita sebagai warga sipil juga punya kewajiban membantu mereka yang sudah berbuat untuk kita. Dan saya menyatakan kemarin ketika saya ke segala era, kedua Bu Ende Ageng dan Bu Ende Ali, saya menyatakan saya mohon maaf kalau saya terkeras dalam menegakkan aturan yang ada di PSI. Karena ketika kita ingin benar, maka kita harus punya pemimpin yang tegas, tapi bukan galak, kosong. Tegas tapi tahu hukumnya, tegas tapi tahu pekerjaannya. Nah, ini yang selama ini kita tidak dapatkan. Maka saya akan merubah sistem ini menjadi sebuah sistem yang konsep secara utuh adalah kebersamaan dan bisa saling mengingatkan. Bapak Haji Anwar Al-Batawi almarhum menjadikan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia ini, dengan hadirnya beliau, ini organisasi semakin kuat dan semakin kokoh. Terbukti sekalipun diterjang badai pada tahun 2017, ya, tetapi dengan kinerja, dengan dedikasinya terhadap tanggung jawab terhadap organisasi kejuangan yang bernama Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, tetap organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 menjadi yang terbaik, baik itu di mata pemerintahan
ataupun di mata masyarakat karena berbuat secara utuh dan berkesinambungan. Jadi sebuah kewajaran jika beliau kokoh terhadap sebuah prinsipnya. Karena Haji Anwar Al-Batawi almarhum sebagai Sekretaris Jenderal di Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, selain mengembangkan potensi organisasi yang ada di dalam nilai-nilai kejuangan, ya, dan beliau mencintai terhadap akar budayanya yang ada di Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, beliau pun juga tercatat menjabat sebagai Ketua Umum Asrabi. Nah, Asrabi itu apa? Asrabi itu adalah kepanjangan daripada Asosiasi Pencaksilat Tradisi Betawi Indonesia. Nah, selain itu juga beliau tercatat sebagai Ketua Harian di MASPI. Apa itu MASPI? MASPI itu adalah kepanjangan daripada Masyarakat Pencaksilat Indonesia. Dan kalau kita tata dan kita urut, masih banyak lagi jabatan-jabatan beliau di beberapa organisasi yang bersifat budaya-budaya lainnya. Nah, yang beliau tekuni kiprah daripada kinerja dan sepak terjangnya dalam pelestarian dan juga pengembangan budaya pencaksilat tradisi Indonesia, beliau lakukan dengan langkah-langkah yang konsisten. Nah, dengan konsisten dia lakukan di tengah kesibukan aktivitasnya yang sangat tinggi, karena beliau juga ya adalah seorang pengusaha yang sukses, dan juga beliau sebagai pengurus di sebuah partai besar ya di Indonesia. Betawi harus tampil bukan hanya sebagai penonton. Betawi harus tampil dan bisa berbuat. Kenapa saya bilang ini? Kita tidak perlu beli dari orang lain. Betawi sudah memiliki segalanya. Orang ahli kita punya, ulama kita punya, pemuda yang kuat kita punya, jawara kita punya, tapi kita terus termarginalkan. Lalu apa yang kita butuhkan? Kekompakan dan kesatuan agar kita bisa berbuat. Jangan pernah ketika kita besar kita lupa sama yang lemah. Ketika kita kuat kita merasa paling hebat. Saatnya kita bangkit. Kita tunjukkan kepada yang lain bahwa bagus Betawi kita adalah benar-benar orang Betawi. Selama ini kita takut bahwa kita tidak bisa berdaya. Ternyata banyak contoh ada Bang David. Bagaimana dengan konteks internasionalnya dia tampil dengan Betawi. Hari ini kita nggak perlu takut. Kenapa? Kita bukan orang-orang terpinggirkan. Sarjana banyak. Saya juga bukan sarjana. Sarjana banyak, ahlian banyak, tapi kita tidak pernah mengekspos diri kita. Kenapa? Ada kita dulu begitu. Kita pintar, kita umpetin. Sekarang jangan. Kenapa saya bilang jangan? Ketika kita tidak tampil, tanah leluhur kita diambil orang lain. Saatnya sekarang kita bangkit, namun dengan pikiran jernih dan positif. Kita tantang masa depan kita ini bahwa Betawi suatu saat jadi milik kita. Jakarta jadi milik kita. Pun demikian, beliau tidak pernah berhenti berkarya untuk pencaksilat Indonesia tradisi, ya. Nah, karena beliau berpikir pencaksilat tradisi Indonesia ini merupakan akar budaya. Karena beliau pun sadar bahwa pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dahulu, ya, ini ada tercatat melalui organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, ya, sebagai organisasi kejuangan. Ini awalnya diawali dengan sebuah nama Pancakaki Silaturahmi yang pergerakannya dari dari kampung ke kampung dan seterusnya. Dan setelah Pancakaki Silaturahmi, maka digantikan namanya dengan Pencak Silat.
Ya, ini organisasi kita ini ya. Ada dasarnya dari mulai Pencaksilat. Sebelum namanya kini berubah menjadi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Nah, sahabat Siliwangi 1922, setiap tahun sebelum muncul sebuah pandemi COVID-19, melalui budaya Pencaksilat, baik dengan Astrabi ataupun dengan Maspi, ya, selalu beliau menyelenggarakan ya berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan pelestarian Pencaksilat seperti tradisi temu pendekar internasional. Nggak main-main ini ya. Nah, beliau adalah sebagai penanggung jawab pada saat itu temu pendekar yang ketiga ya, dan juga beliau gelar juga kegiatan yang bernama temu pendekar virtual internasional, serta beliau mengemas sebuah festival silat tradisi Betawi dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang beliau bangun untuk pelestarian budaya tersebut. Nah, hal-hal yang seperti inilah bahwa tidak terlepas daripada sentuhan kreatif beliau ya. Nah, ini intinya ya, ada sebuah keinginan, ada sebuah niat, dan juga ada kreativitas. Nah, kreativitas dari tangan beliau ini, maka peradaban organisasi yang kuat ini ya, beliau sadar ini bertopang kepada nilai-nilai budaya. Ya. Nah, kenapa? Coba kita sisir ya. Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang sudah berkiprah 1 abad ya. 1 abad yang nanti pada tanggal 2 Juli tahun 2022 organisasi ini ya berusia genap 100 tahun. Nah, ini membuktikan adanya sebuah harmonisasi terhadap sebuah peradaban budaya yang selalu menjadi bagian pondasi yang sampai sekarang organisasi ini masih eksis dan terus berkarya. Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Luar biasa kan? Dari peradaban pelestarian budaya ya. 1 abad masih eksis, bertahan, dan terus berkiprah untuk bangsa ini. Nah, masyarakat pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di seluruh Indonesia dan juga seluruh pakar-pakar budaya serta pelestari kebudayaan pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021 pukul 6.30 dikejutkan dengan sebuah berita duka. Seorang pejuang sejati, represioner, dikabarkan telah berpulang ke rahmatullah di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Saat itu tidak ada satupun awalnya ya yang percaya atas berita duka tersebut. Tidak ada yang percaya. Nah, setelah semuanya mendapatkan sebuah kepastian, baik dari rumah sakit, baik dari keluarga, ataupun kerabat, dan sebagainya, barulah kami semua merasa kehilangan. Kehilangan salah satu putra terbaik dari pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan putra terbaik dari masyarakat Pencaksilat Indonesia. Semuanya berduka. Semuanya terhentak merasa kehilangan seorang pejuang sejati. Selamat jalan, pahlawanku dan pahlawan kita semua.
semua yang telah didedikasikan kepada bangsa ini, terima kasih atas semua karya dan dedikasimu untuk bangsa ini. Kau akan selalu kusimpan dalam sebuah motivasi kami untuk meneruskan perjuanganmu untuk organisasi dan untuk bangsa ini. Semoga kau ditempatkan di surganya Allah. Semoga kau menjadi bagian yang terbaik dari mata Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Siliwangi 1922, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan motivasi untuk kita renungkan betapa besar dedikasi beliau terhadap bangsa ini yang perlu kita teladani. Jika ada saran dan pendapat, silakan untuk disampaikan di dalam komentar video ini. Dan menutup kebersamaan kita, saya Cepi Faridi Hikmat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan Anda, dan terus saksikan di channel Siliwangi 1922 ini, serta kami pun mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar program kami akan terus menyajikan tayangan-tayangan yang bisa mengedukasi dan menjadi bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.